Hari ini kita akan belajar ada 3 ciri-ciri jika seseorang mendapat promosi dari Tuhan. Ciri yang pertama ialah, mari kita buka di kitab Kejadian pasal 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan Roh Allah. Yang pertama, orang itu penuh dengan Roh Allah. Jika seseorang penuh dengan Roh Allah, maka ia berbicara dengan otoritas ilahi. Ia memiliki hikmat dan pengertian serta kebijaksanaan. Yusuf adalah salah satu orang yang dipromosikan oleh Tuhan Allah. Saat Yusuf berbicara dengan Firaun, ia berbicara dengan otoritas ilahi dan dengan hikmat dan pengertian serta kebijaksanaan, sehingga membuat Firaun dan para pegawainya terkesima. Dan akhirnya Firaun mengambil keputusan memilih Yusuf sebagai orang nomor 2 di Mesir. Ciri-ciri yang kedua ialah, mari kita buka di kitab Amsal pasal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ciri yang kedua, orang yang cakap dalam pekerjaannya. Yusuf sangat cakap dalam pekerjaannya. Dimanapun ia ditempatkan, ia selalu melakukan pekerjaan dengan sangat baik, sehingga ia diangkat menjadi kepala, bukan ekor. Bahkan saat ia dimasukkan ke dalam penjara, kepala penjara memberi Yusuf kepercayaan untuk menjadi kepala para tahanan. Yusuf sangat cakap dalam pekerjaannya. Ia bukan saja takut akan Tuhan, namun ia juga bisa membuktikan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupnya. Melalui setiap pekerjaan yang ia lakukan, ia selalu berikan pekerjaan yang terbaik dan yang maksimal. Ciri-ciri yang ketiga ialah, mari kita buka kitab Kejadian pasal 41 ayat 14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Ciri yang ketiga ialah, ia dipanggil menghadap. Bukan ia berusaha bertemu. Ini sangat berbeda. Jika seseorang dipanggil menghadap oleh seorang pejabat, oleh seorang penguasa, oleh seorang petinggi, dengan ia berusaha bertemu dengan pejabat, dengan penguasa, atau dengan petinggi tersebut dengan berbagai caranya. Seorang yang mendapat promosi dari Tuhan, pejabat, penguasa, petinggi yang memanggil untuk bertemu dengannya. Bukan ia yang berusaha melobi sana sini, berusaha dengan berbagai macam cara untuk bisa bertemu pejabat atau penguasa atau petinggi. Tuhan selalu membuat perbedaan. Orang yang dipromosikan Tuhan mendapat perkenanan Tuhan.
Sekarang kita bisa memilih apakah kita mau menunggu waktu promosi dari Tuhan, atau kita ingin berusaha mempromosikan diri kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Kalau kita ingin menunggu promosi dari Tuhan, kita harus mengikuti proses dan jalur dari Tuhan. Orang yang berusaha mempromosikan dirinya sendiri dengan kekuatannya sendiri, dengan caranya sendiri, ia bisa cepat naik ke atas. Namun ia juga akan cepat menghilang seperti uap. Namun orang yang dipromosikan oleh Tuhan Allah, ia akan bisa berdiri kokoh di posisinya meski badai masalah datang menghantam dirinya. Sebab Tuhanlah yang membuat ia naik ke atas. Tuhanlah yang akan memampukan dirinya untuk bertahan dan menang. Sebab Tuhanlah yang bertanggung jawab atas hidupnya.